12 tak jauh dari ibu kota, Surga Bahari di utara Jakarta siap manjakan pengunjung dengan ragam moda transportasi pilihan. Ya, ingin bersantai di kapal dengan fasilitas lengkap atau ingin membaur dengan suasana lokal di kapal kayu? Dua moda transportasi ini tawarkan kelebihan masing-masing bagi yang ingin berkunjung ke Pulau Seribu. Kepulauan Seribu adalah surga tropis terdekat dari ibu kota Jakarta untuk menghilang sejenak dari hiruk-pikuk kota. Dekat, aksesnya mudah, dan murah. Karena itulah wisata di pulau-pulau di bagian utara Jakarta ini jadi favorit untuk liburan alternatif di akhir pekan. Untuk mencapai Pulau Pramuka, pusat pemerintahan Kepulauan Seribu, beragam moda transportasi pilihan tersedia bagi para pelancong. Salah satunya berada di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Di akhir pekan, Pelabuhan Muara Angke yang lebih dikenal dengan Pelabuhan Kali Adem ini selalu diserbu calon penumpang yang akan menggunakan kapal cepat. Ada dua jenis kapal motor penumpang jenis lumba-lumba dan kerapu yang digunakan sebagai moda transportasi menuju berbagai pulau di Kepulauan Seribu. Antrean panjang terjadi sejak pagi hari, jauh sebelum loket dibuka. Barisan tas digunakan sebagai penanda. Satu tas berarti satu orang yang mengantre. Loket baru dibuka 1,5 jam jelang keberangkatan. Tapi saya sudah mengantri sejak 4 jam sebelum keberangkatan. Untuk menggunakan moda transportasi ini menuju Pulau Pramuka, tiketnya dibanderol seharga Rp52.000 untuk sekali jalan termasuk asuransi. Setelah mendapat tiket, calon penumpang masih harus menunggu hingga dipanggil untuk masuk ke dalam kapal. Kapal ini berangkat sekitar pukul 8.30 pagi. Perjalanan menggunakan kapal cepat tergolong nyaman. Selain dilengkapi dengan televisi dan pendingin ruangan, tempat duduk empuk tersedia bagi penumpang. Menurut aku sih fasilitasnya lebih enak yang ini ya Mbak, karena udah pakai AC, terus ada musiknya juga gitu. Jadi lebih enak aja gitu, aku lebih milih yang ini daripada yang kapal kayu. Suasana nyaman yang dihadirkan dalam kapal ini sukses mengantarkan penumpang hingga terlelap saat perjalanan menuju pulau tujuan mereka. Bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, Pamor Keindahan Pulau Pramuka sukses membawa pulau berpenduduk ini jadi salah satu objek wisata andalan Jakarta. Menjamurnya usaha penyedia layanan wisata tak dapat dipisahkan dari geliat pariwisata di Pulau Pramuka. Hamparan laut serta pemandangan tropis siap manjakan mata. Silakan nikmati di Taman Pengantin. Tempat ini biasa dipakai oleh wisatawan untuk bersantai. Angin sepoi-sepoi dan rindangnya pepohonan membuat efek rileks bagi siapapun yang ingin menyepi sejenak. Geliat wisata yang maju turut diimbangi dengan proyek konservasi lingkungan, mulai dari penangkaran penyu hingga budidaya tanaman bakau atau mangrove. Aset wisata ini disadari oleh warga pulau. Mereka turut melirik peluang dari geliat wisata dengan menjajakan aneka pernak-pernik untuk cindera mata para pelancong. Berkunjung ke Pulau Pramuka tak lengkap tanpa membawa buah tangan khasnya, yaitu keripik sukun dan ikan selar yang diasinkan. Puas menjelajah Pulau Pramuka sehari, moda transportasi lain yang bisa digunakan untuk pulang ke ibu kota adalah kapal kayu. Kapal kayu ini baru saja berangkat dari dermaga utama Pulau Pramuka dan akan membawa saya ke Muara Angke. Beroperasinya kapal cepat sejak 2 tahun lalu tak menyurutkan jasa penyedia kapal kayu. Para penumpang setia tetap membeli kapal kayu untuk moda transportasi dari dan menuju Pulau Seribu. Saya milih kapal kayu karena harganya lebih murah dan nggak perlu ngantri tiket. Untuk menggunakan kapal kayu, harga tiketnya dibanderol hampir separuhnya dari kapal cepat yakni Rp35.000. Munculnya kapal cepat tak lantas mengancam eksistensi kapal kayu.
Hanya saja keberangkatan kapal kayu yang semula 2 kali sekarang menjadi sekali dalam sehari. Masih stabil, mayoritas untuk kapal kayu itu, kapal tradisional itu kelas menengah ke bawah kita arahnya gitu kan. Masih ada, kita ya bersaing lah dengan kapal-kapal yang cepat. Cuma kan paling enggak kita bersaing itu ada kelasnya kan. Dua jenis kapal ini menjadi alternatif sekaligus daya tarik tersendiri untuk wisatawan. Setelah 2,5 jam, akhirnya sampai juga di Muara Angke. Ini sebenarnya jalur tempuhnya sama seperti ketika berangkat, tapi lebih cepat karena tidak transit ke pulau-pulau lain. Kapal kayu atau kapal cepat. Dua moda transportasi ini tawarkan kelebihan masing-masing bagi Anda yang ingin plesir sejenak ke surga maritim Pulau Seribu. Ayu Wardani, Rio Pambudi melaporkan untuk NET.